Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat form entitas utama dan entitas relasi. Form ini dibuat berdasarkan IRD. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat database pada Microsoft Access. Kemudian kita masukkan entitas utama dan entitas relasi beserta dengan atributnya. Di sini ada entitas utama dan entitas relasi. Untuk entitas utamanya ada pasien, kepegawaian, poliklinik, diagnosa, tindakan, obat, dan entitas relasi yaitu TPP dan rawat jalan. Kemudian database-nya kita simpan terlebih dahulu untuk dihubungkan di Visual Basic. Selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Visual Basic. Kita pilih VB Pro Edition Control. Seperti ini tampilannya. Form yang pertama yang akan kita buat yaitu form pasien. Di sini kita menggunakan label dan text box. Kita masukkan semua atribut seperti yang kita buat di Microsoft Access tadi. Ini adalah form pasien yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan label dan text box. Kemudian saya menggunakan option button untuk jenis kelamin, combo box untuk status menikah, dan DTP picker untuk tanggal lahir. Dan saya juga menggunakan command button untuk 7 perintah di samping, antara lain input, simpan, cari, hapus, ubah, batal, dan keluar. Ini fungsinya untuk menjalankan perintah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan database yang telah kita buat
di Microsoft Access dengan Microsoft Visual Basic. Yang pertama kita pilih Adobe DC, kemudian Data Grid untuk memunculkan database yang telah kita buat di Microsoft Access tadi. Kemudian cara untuk menghubungkan yaitu kita pilih Adobe DC, kita klik kanan, terus kita pilih Adobe DC Properties, kita klik Adobe DC Properties, kemudian Build untuk mencari dokumen yang telah kita simpan tadi, lalu pilih Microsoft Z40 OLE DB Provider, kemudian pilih Next, kemudian kita pilih titik 3 di samping, pilih dokumen atau database yang telah kita buat, lalu klik Open, kemudian kita tes koneksinya, lalu pilih OK. Kemudian kita pilih record source, kita pilih table, kemudian pilih database yang sesuai dengan form apa yang telah kita buat. Di sini form yang saya buat pasien, kemudian saya pilih database pasien, lalu klik OK. Kemudian untuk memunculkan database yang tadi, kita klik Data Grid, kita klik kanan, kita pilih di Properties, Data Source, kemudian pilih Adobe DC1, kemudian kita klik kanan di Data Grid, pilih Retrieve File, kemudian kita pilih Yes, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada form selanjutnya. Setelah semua form telah dibuat dan dihubungkan dengan Microsoft Access yang telah kita buat tadi, selanjutnya kita mengisi atribut agama combo box-nya. Kita klik, kemudian kita masukkan rumus combo box-nya, yaitu combo 1 titik add item, kemudian kita masuk tanda petik 2, kemudian kita masukkan pilihannya. Ini kemudian kita coba jalankan, kita klikkan start, kemudian kita lihat di pertama seperti ini, belum muncul pilihannya. Selanjutnya combo box status menikah, kita lakukan yang sama dengan combo box agama. Rumusnya combo box 2 titik add item.
kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi 7 form. Kita mulai dari form yang pertama yaitu input. Ini adalah rumus input. Di sini fungsi dari set fokus yaitu apabila kita mengklik tombol perintah input nanti, maka set fokusnya langsung ke teks yang pertama. Kemudian di sini ada teks mati, artinya teks box tersebut tidak aktif dan tidak dapat diisi. Kemudian untuk teks hidup sendiri, artinya teks box tersebut aktif dan dapat diisi. Kemudian command button yang kedua yaitu simpan. Kita masukkan rumusnya with ado dc1 titik record set, yang artinya database ini diambil dari ado dc1. Sedangkan fungsi dari MSG Box ini apabila kita memasukkan data yang sudah ada, maka muncul MSG Box, data sudah ada, silahkan masukkan data lainnya. Kemudian command button yang ketiga yaitu cari. Rumus cari adalah kebalikan dari rumus simpan. Jika kita mencari data, jika data tersebut tidak ada, maka muncul MSG Box, data belum ada, silahkan masukkan data. Kemudian selanjutnya combo box yang keempat yaitu hapus. Di sini kita akan masukkan rumusnya with ado dc1 titik record set, yang artinya data ini diambil dari ado dc1. Kemudian dot delete. Arti dari command button delete yaitu data tersebut akan dihapus. Selanjutnya command button yang kelima yaitu ubah. Rumus ubah ini sama dengan rumus simpan. Yang membedakan cuman
Rumus ubah ini berfungsi untuk mengubah salah satu data yang kurang lengkap. Kemudian command button yang keenam yaitu batal. Artinya, jika kita menekan tombol command button batal, maka seluruh teks yang ada di text box akan terhapus atau kosong. Rumus command button batal ini sangat simpel. Teks 1 titik teks sama dengan tanda kutip 2. Batal. Kemudian selanjutnya yang terakhir command button keluar. Rumusnya yaitu unload form 1, yang artinya apabila kita mengklik command button keluar, maka otomatis kita akan keluar dari form yang telah kita jalankan. Rumus yang tadi dapat berlaku di semua form. Selanjutnya kita akan masukkan semua rumus di semua form yang telah kita buat. Setelah semua rumus telah dimasukkan ke dalam setiap form di 7 command, sekarang kita coba jalankan. Kita pilih run, kemudian start, kemudian masukkan data pasien. Setelah semua data sudah diisi, kemudian kita klik tombol simpan. Seperti ini. Sini datanya sudah tersimpan. Kemudian kita coba cari data pasien. Klik tombol cari, akan muncul MSG box data belum ada, silahkan masukkan data. Selanjutnya kita coba jalankan form yang lain. Cara mengganti nama form yang akan jalankan yaitu kita pilih project, lalu project 1 properties, kita ganti nama form yang akan dijalankan. Masukkan kode diagnosa,